Shalom Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memasuki hari weekend lagi hari ini, Sabtu 28 Maret 2026. Kita semakin mendekati untuk mengakhiri bulan Maret tentunya. Saya berharap sukacita Kristus terus memelihara hati dan pikiran kita, keadaan apapun yang mengimpit hidup kita. Dan kita bersyukur hari ini setelah kita beraktivitas dan mungkin lelah, kita bisa beristirahat dan mendengarkan renungan yang menguatkan kita, mengingatkan kita sekaligus mengoreksi di mana hal yang perlu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini ada komsel di rumah saya, sehingga baru saja selesai rapi-rapi semuanya, dan bersyukur untuk persekutuan dan fellowship yang boleh terjadi di antara jemaat Tuhan tentunya. Dan hari ini kita belajar lagi bagaimana kita bisa memiliki sikap hati yang benar dalam menghadapi masalah. Dan secara khusus hari ini saya beri judul sikap hati saat menghadapi masalah. Saudara, saya selalu ulang-ulang, sikap hati itu benar-benar menentukan saat kita menjalani masalah dan problem yang sedang kita hadapi. Dalam hampir semua renungan yang saya buka di dalam bulan Maret ini, maksud saya selalu mengatakan sikap hati. Karena sikap hati itu akan membentuk pola pikir kita, sehingga kita bisa mempengaruhi seluruh keberadaan kita. Cara pikir kita benar, maka kita akan melangkah dalam kebenaran, dan sehingga kita bisa punya pegangan yang kuat dan sikap hati yang benar saat pergumulan datang, sehingga kita tidak menggerutu, kita tidak komplain, kita tidak marah-marah, tapi kita justru tetap bisa memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tengah segala pergumulan yang kita hadapi. Dan hari ini kita akan belajar dari Filipi 4 ayat 8 yang menekankan bagaimana pikiran kita harus diarahkan untuk hal-hal yang baik, karena ini akan menentukan seluruh sikap hati dan perilaku kita dalam menjalani hari-hari kita. Filipi 4 ayat 8 di sana dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Saudara, semua elemen-elemen yang ada di dalam ayat ini menggambarkan bahwa kita mesti mengelola pikiran kita, sehingga pikiran kita itu hanya memikirkan hal-hal yang mulia saja, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semua itu. Jadi dalam menghadapi masalah, hal-hal itulah yang perlu kita pikirkan. Jangan berpikir, aduh ini bagaimana ya nanti ya, anak-anak saya bagaimana ya, suami saya, istri saya bagaimana ya, apa yang terjadi dengan dunia ini, aduh perang terus nggak berhenti-berhenti, bom di sana sini, harga bensin naik, harga sayur-sayuran naik, aduh bagaimana masa depan saya, aduh. Saudara, kalau saudara berpikir seperti ini, saudara tidak punya energi untuk bisa maju dan melangkah dalam menjalani hari-hari saudara. Saudara, dunia boleh gonjang-ganjing, tapi hati kita harus terpelihara. Yes, pergumulan pasti akan datang. Yes, kita harus spend uang lebih banyak karena harga-harga naik, tapi kita percaya Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kita, dan itu semua dimulai dari pikiran kita. Kalau saudara mundur di ayat sebelumnya, Paulus memberikan nasihat-nasihat terakhir kepada jemaat di Filipi, dan nasihat itu sangat praktikal, dan saya percaya ini kita bisa terapkan dalam hidup kita. Paulus berkata mulai dari ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan dengan ucapan syukur. Itu juga berhubungan dengan pikiran kita. Lalu ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi kalau saudara mau punya sikap hati yang benar, cara pikir yang benar dalam menghadapi masalah, kita harus membiarkan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita itu memelihara hati dan pikiran kita, berdiam di dalam diri kita. Di dalam bahasa Inggris dikatakan will guard your heart and mind, artinya menjaga hati kita. Dan semua itu dimulai saat kita memiliki attitude atau sikap hati yang benar dalam hidup ini. Saudara, sikap hati itu sangat menentukan. Saudara bisa melihat masalah itu sebagai suatu gunung yang besar,
sehingga gunung itu sulit didaki, atau saudara menganggap itu sebagai satu batu loncatan sehingga saat saudara lihat masalah seperti gunung yang besar itu, saudara, aku akan mendakinya. Lalu begitu saudara mendakinya, saudara tahu muscle saudara, otot saudara jadi makin kuat, sehingga saudara tidak sadar, saya sudah melampaui gunung ini dan sudah berada di balik gunung yang satunya lagi. Saudara, ini satu gambaran bahwa sikap hati itu akan memberikan kita energi dalam menghadapi segala masalah dan pergumulan. Dan sikap hati yang benar adalah saat kita fokus kepada Tuhan dan memikirkan hal-hal yang baik yang akan terjadi dan yang sedang Tuhan sediakan bagi kita, sehingga melalui masalah ini tentunya nama Tuhan dipermuliakan, karakter kita dibentuk, sehingga kita bisa terus maju di dalam Tuhan. Kiranya renungan malam ini mengingatkan kita semua, sekaligus juga memberkati serta memotivasi kita. Bila kita dalam pergumulan, mari gunakan pikiran kita untuk memikirkan hal yang baik saja, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, dan patut dipuji. Kepikirkanlah itu semua. Puji Tuhan, kiranya semuanya diberkati dalam kesehatan dan berkat dari Tuhan yang melimpah. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.